Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witik Tongdien. Shalom Alaihim, salam rahayu buat kita semua. Kita ketemu lagi dalam acara Dis Ama, Alkitab Menjawab Anda. Dan mulai episode 21 kita akan memasuki tahap ketiga yang mulai membahas hal-hal yang berat. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan besar yang sering dilontarkan sehubungan dengan ucapan Yesus dalam Matius 15 ayat 24. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Muncul pertanyaan dari teman-teman yang membaca teks ini, terutama non-Kristen, benarkah Yesus hanya diutus untuk orang Yahudi? Artinya Yesus adalah juru selamat orang Yahudi. Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Di sisi lain, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat seluruh dunia. Satu pandangan teologis yang sangat bertentangan dan perlu diklarifikasikan. Ucapan Yesus diulang atau dibenarkan dengan nada yang setara di dalam Markus ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Siro-Fenisia yang minta tolong untuk disembuhkan, tapi Yesus berkata, "Aku hanya datang untuk orang Yahudi, anak-anak Allah, pilihan Allah." Tetapi orang Fenisia yang bukan Yahudi itu berkata, "Bukankah kalau aku dianggap anjing seperti anggapan orang Yahudi terhadap orang kafir, kami boleh menunggu remah-remah makanan yang Yesus terharu dengan ucapan orang non-Yahudi itu dan berkata, "Hai perempuan, imanmu sungguh besar." Nah, pertanyaannya sekarang, benarkah Yesus hanya datang untuk orang Yahudi? Saudara-saudara yang tercinta, kita belajar mencari kebenaran dengan kejujuran. Dan saya sebagai orang Kristen berusaha membaca dan memahami kitab suci. Saya yakin itu diucapkan Yesus. Dan Yesus Kristus yang tidak pernah berbohong dan berdusta, 1 Petrus 2 ayat 22, tentu mengucapkan itu dengan benar. Dan masalahnya apakah pemahaman kita dia hanya datang untuk orang Yahudi? Mari kita kembali kepada kesepakatan kita yang sudah kita capai dalam seminar Dis. Kalau kita sepakat bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu, dalam kitab suci jelas dalam Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 ayat 4 di Perjanjian Lama, dalam surat Al-Ikhlas 112 ayat 1, Qul huwallahu ahad. Dan kita sepakat dari Allah yang satu itu lahir satu kebenaran dan tidak ada kebenaran lain. Orang Hindu mengatakan Tanhana Dharma Mangrupa. Mari kita dalami dan pahami ucapan Yesus yang jelas diucapkan Yesus dan dicatat dalam kitab suci. Saudara-saudara kekasih, saudara-saudara tercinta, apapun imannya, untuk itu kita harus memahami benar, mempunyai kunci untuk memahami Alkitab. Saya sebagai orang Kristen menemukan kunci itu dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal Allah yang satu dan benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Harus ada satu kejelasan dan kepastian. Siapa Allah dan siapa Yesus? Apa hubungan Allah dan Yesus? Bagaimana Alkitab dan Yesus dijelaskan dalam Alkitab?
Alkitab mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah firman Allah lewat Nabi. Dan perjanjian baru adalah firman Allah lewat Yesus anak Allah itu. Jadi keduanya firman Allah. Dan kalau keduanya firman Allah, pasti kebenarannya sama. Maka saya yakin Alkitab tidak berdusta dan ucapan Yesus itu benar-benar diucapkan seperti itu. Cuma pertanyaannya bagaimana kita memahami Yesus bukan hanya juru selamat orang Yahudi. Ini sangat berat. Dalam diskusi 7 agama tahun 2020 kita sudah sepakat 8 hari kita diskusi memperingati Hari Pancasila dan kita sepakat bahwa Pancasila dasar bangsa hidup merdeka kita tidak bertentangan dengan agama apapun. Semua silanya diterima, termasuk ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita sepakat bahwa Tuhan itu satu. Itulah dasar. Allah itu satu. Sesembahan kita ini satu. Apapun namanya. Elohim, Theos, Sang Hyang, Dewa, dan sebagainya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, mari kita cari sumber kebenaran dengan pemahaman dalam kejujuran. Inilah tahap ketiga dari diskusi kita. Kita akan mencari kebenaran lewat kejujuran. Kita sudah sepakat bahwa umat beragama mendapatkan kebenaran atau pencerahan lewat kitab suci. Kita sudah sepakat bahwa kitab suci mengajarkan hal yang baik dan benar. Hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya yang dalam Markus 12 ayat 30-31 dikatakan, cintailah, kasihilah Allah segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan dengan ketaatan. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah yang harus dipahami dengan kejujuran. Kalau ini ketemu, maka kita akan mencari pemahaman yang benar dari semua kitab suci yang isinya adalah kebenaran dan kebaikan buat manusia. Saudara-saudara tercinta, sungguh menyedihkan karena dalam prakteknya umat beragama itu bertentangan, bertengkar, rebut benar, kebenaranku dan kebenaranmu, bertengkar. Mari kita cari sekarang kebenaran kita dengan kejujuran. Kejujuran adalah kodrat ilahi, di mana kita akan mencari kebenaran dengan tulus. Sehingga kita menjadi satu keluarga, satu kebenaran, satu kemanusiaan, dan kita akan hidup dalam damai. Kita kembali kepada pertanyaan tadi, benarkah Yesus mengucapkan itu? Ya, Yesus mengucapkan itu. Tapi untuk memahaminya, mari kita baca sesuai dengan kitab suci, karena Yesus berkata, pelajari kitab suci, pahami siapa aku. Barang siapa mengenal aku, mengenal Yesus sesuai dengan kitab suci, bukan satu ayat, tapi seluruh kitab suci, maka dia akan memperoleh pencerahan dari dalam hatinya akan hidup. Saya sebagai orang Kristen mencoba memberikan sumbangan di dalam diskusi yang semakin dalam ini. Mari kita langsung. Apakah Yesus datang hanya untuk orang bangsa Yahudi? Sama juga, apakah Siddhartha hanya datang untuk orang India? Sama juga, apakah Nabi Muhammad hanya datang untuk orang Arab? Secara jujur, kita harus mengatakan bahwa tidak demikian. Karena para nabi dan orang bijak itu dicerahkan, dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus atau kuasanya, nurnya, untuk menjadi terang, jadi menerangi kehidupan dunia. Jadi kembali kepada kesimpulan kita bahwa kebenaran itu satu. Nah, mari kita baca Alkitab. Yahudi adalah keturunan Ibrahim.
yang mengadakan perjanjian dengan Tuhan atau malaikat perjanjian itu. Dikatakan Yahudi keturunan Ibrahim, dan Ibrahim sudah menunjukkan imannya, maka Ibrahim menang dan dianggap orang percaya, bapak orang beriman, setelah berani mengalahkan egonya ketika dia diperintahkan menyembelih anaknya, satu-satu anaknya di hari tuanya. Kita pun timbul pertengkaran, apakah itu Ismail atau Ishak. Kita akan bahas nanti kesempatan lain. Dan Ibrahim disebut bapak orang percaya. Maka perjanjian antara malaikat perjanjian atau Tuhan dengan Ibrahim itu akan menghasilkan keturunan Ibrahim yang menyelamatkan dunia, yaitu menerangi dunia dengan kebaikan dan kebenaran. Itulah benih perempuan. Tetapi kita juga mencatat bahwa keturunan Ibrahim, bangsa Israel, kemudian sisanya bangsa Yahudi, itu degil, memberontak, menolak perintah Allah. Maka mereka dihajar dan dihancurkan, dan mereka menjadi satu bangsa yang tidak punya tempat tinggal. Tetapi Allah memelihara mereka lewat nabi-nabi. Maka dikatakan bahwa kepada bangsa Israel atau sisanya bangsa Yahudi itu diberi kesempatan kedua untuk memenuhi perjanjian melahirkan benih perempuan itu. Itu dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan 70 kali 7 masa 490 tahun diberikan kepada bangsamu untuk mengurapi yang Maha Kudus, Mesias, untuk menang atas dosa, berhenti berbuat fasik, dan menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia. Dan itu akan kita bahas dalam episode berikutnya, bahwa perjanjian itu begitu panjang dan sebenarnya menggenapi perjanjian-perjanjian sebelumnya, termasuk dengan Nuh dan termasuk dengan Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Yahudi harus menghasilkan satu umat, satu bangsa yang benar-benar taat dan jujur di hadapan Allah dan manusia, bebas egoisme, kembali kepada harmoni dengan Allah, taat dan mengasihi Allah, adil, jujur, setia, adil, mengasihi sesamanya seperti dirinya. Tetapi kita tahu dalam Alkitab bahwa Yahudi gagal. Di akhir daripada 70 kali 7 itu, atas izin Allah, malaikat perjanjian itu turun ke dunia. Maleakhi 3 ayat 1. Itulah Yesus Kristus Mesias. Memang untuk masa awalnya dia datang untuk menyempurnakan iman orang Yahudi yang sisa, supaya orang Yahudi itu benar-benar sempurna dalam habluminallah dan habluminas. Tetapi orang Yahudi yang sudah penuh dengan egoisme dan keinginan kemuliaan dunia, terjun dalam politik, menginginkan Mesias yang memuliakan mereka di dunia, memulihkan kerajaan Daud. Bahkan sampai hari ini, orang-orang Yahudi politik menginginkan pembangunan Bait Allah ketiga untuk mengembalikan kemuliaan kerajaan Daud. Hal ini berbeda dengan rencana Allah. Maka Yesus ditolak, disalibkan, dan bangsa Yahudi memberontak dan tidak menghasilkan buah perempuan. Tetapi ada sisa orang Yahudi,
orang-orang beriman di sisa Yahudi yang mengenal dan percaya dan hidup dengan firman. Itu adalah Yudeo-Kristen atau Kristen awal. Mereka ditolak di akhir dari perjanjian itu. Mereka masuk dunia, oleh orang dunia melihat dia orang Yahudi yang sengsara, Ebionit. Yahudi sebagai keturunan Ibrahim merasa dirinya masih benar, memberontak melawan Romawi, dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus, memberontak lagi tahun 136, sehingga Romawi melarang orang Yahudi mengadakan ibadah di kota Yerusalem. Selesai tugasnya. Jadi dalam hal ini, orang-orang Kristen awal, Yudeo-Kristen, yang masih membawa iman Ibrahim, masuk ke dunia, membawa imannya, berkembang biak, itulah orang-orang umat Ibrahimik yang sekarang kita kenal sebagai ya orang Yahudi, orang Kristen, orang Katolik, dan orang Islam, bahkan orang-orang lain juga mendapat pencerahan dari mereka. Jadi kesimpulannya, Yesus pada mulanya memang datang pada Yahudi untuk menyempurnakan perjanjian menghasilkan buah perempuan. Perjanjian yaitu benih perempuan. Tetapi Yahudi menolak, dan penolakan Yahudi itu menjadi berkat bagi dunia, sehingga iman Ibrahim mendunia, menuntun manusia kembali kepada kudrat ilahi. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam Roma 11 oleh Paulus. Inilah anugerah. Jadi dengan demikian, kalimat Matius 15 ayat 24 itu benar, dan Yesus juru selamat orang dunia itu juga benar. Mudah-mudahan ini dipahami dan menjadi berkat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wite Tiang Liat.